Shalom. Shalom. Ada 5.000 orang, cuma 3 orang yang jawab. Shalom. Haleluya. Shalom artinya damai sejahtera turun ke atasmu. Amin. Saya tidak tahu apa persoalan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga tidak tahu apa persoalan saya. Tapi waktu kita datang ke hadirat Tuhan, kita percaya kita lagi temukan satu kekuatan yang baru. Haleluya. Pak Gembala lagi kasih kami satu buku menerangkan begini. Dari dasar hati orang percaya ada aliran-aliran air yang terus akan mengalir dan tidak akan berhenti. Saudara, apapun persoalan hidup, waktu saudara tetap memilih percaya, Roh Kudus itu akan terus mengalir. Dia tidak akan berhenti. Apa kelemahanmu? Apa kesusahanmu? Roh Kudus itu tetap akan mengalir. Tetaplah percaya. Minggu lalu saya percaya bahwa Bapak Ibu diberkati dengan apa yang Pak Julianto bagi. Ternyata keluarga penting. Keluarga penting. Beliau bersaksi bagaimana beliau berani meninggalkan pelayanan yang income-nya setahun 800 juta. Demi untuk keluarga. Demi untuk pemulihan keluarga. Demi untuk anaknya ketemu Tuhan kembali. Ini bapaknya buat. Karena masih ada kesempatan untuk tinggal serumah dengan anaknya. Saudara, keluarga penting di mata Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan sangat baik dan Dia sangat menghargai semua keputusan yang kita ambil, yang kita buat. Hari ini saya akan sharing buat Bapak Ibu dengan judul harga sebuah keputusan. Harga sebuah keputusan. Kita tetap dalam jangan berhenti, tetap jalan terus sebab ada juru selamat, ada raja damai. Dan ayo buat keputusan. Bapak Ibu, saya akan bagi dari Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 9, maaf. Yesaya pasal 9. Ini Pak Gembala sharing dari di ibadah malam Natal tanggal 24. Dan saya tahu pasti saudara diberkati. Penasihat ajaib. Dan ada beberapa hal yang menarik dan ini penting untuk kita sama-sama. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah kelahiran Raja Damai. Natal sudah selesai. Tapi kita tidak menanti Yesus. Yesusnya sudah ada. Yesusnya kita, Yesusnya Anda dan saya sudah hadir. Dia bukan ditunggu lagi. Nanti tunggu Desember lagi ya. Ini seminggu terakhir, 11 bulan lagi baru Natal. Yesus sudah ada. Yesus sudah hadir. Nah, Yesus sudah dijanjikan untuk kita. Ayat pertama, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Mereka sukacita seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti
pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara yang terkasih, nubuatan dari Yesaya pasal 9 tentang bangsa yang berjalan dalam gelap telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Yehuda saat firman ini ditulis? Yehuda lagi alami tekanan. Yehuda lagi alami penjajahan oleh Asyur. Bangsa yang besar. Bangsa yang super power. Tetapi di tengah-tengah penjajahan ini, Tuhan tetap melihat Yehuda. Awalnya Yehuda mau diserang oleh dua suku. Efraim dan, kalau saudara baca nanti. Saudara bayangkan, Raja Ahaz memilih untuk meminta bantuan dari Asyur. Nah, akibatnya tekanan ini terjadi untuk Yehuda. Saudara yang terkasih, kemerosotan spiritual yang parah, kegelapan politik ini terjadi atas bangsa ini, Yehuda. Nah, Alkitab menulis, bangsa yang berjalan dalam gelap telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara lihat sini, ada dua kata, gelap, kekelaman. Gelap, kekelaman. Gelap, dibilang bangsa yang berjalan dalam gelap. Bapak Ibu, kalau kondisi tiba-tiba listrik mati, listrik padam, keadaan bisa gelap. Tapi saudara tahu, ini hebatnya Tuhan. Mata kita bisa langsung. Dia beradaptasi. Dan saudara bisa tahu, oh ada handphone di sini. Saudara bisa berjalan pelan-pelan dan ambil handphone lalu nyalakan senter. Atau saudara tahu, oh di sini tempatnya emergensi, lampu emergensi. Dalam gelap, kita masih bisa adaptasi. Mata kita masih bisa. Tapi turun di dalam kekelaman, tidak bisa sama sekali. Makanya Alkitab bilang, dalam bangsa yang berjalan dalam gelap, masih bisa berjalan. Kegelapan apapun boleh datang, masih bisa berjalan. Tapi kalau kekelaman melanda, tidak bisa bikin apa-apa. Cuma diam. Nah saudara, waktu gelap datang, kekelaman datang, ini situasi yang paling tidak nyaman. Ini situasi yang paling tidak enak. Karena apa? Untuk lihat ke depan tidak bisa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, sama seperti Yehuda, seperti bangsa ini. Waktu mereka mengalami tekanan, waktu mereka alami penjajahan, mereka nggak bisa bikin apa-apa. Tapi saudara yang terkasih, tetap bangsa ini, Tuhan bilang, Tuhan tetap sayang mereka. Ini merupakan janji ilahi di tengah keputusasaan. Di tengah kegelapan Yehuda, ide Raja Damai itu datangnya dari Tuhan. Ide Raja Damai datangnya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kejadian yang menimpa Yehuda, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan umatnya.
Tuhan tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang panggil dia. Tuhan tahu. Nah saudara yang terkasih, di dalam kegelapan itu satu situasi yang tidak nyaman. Tapi ketahuilah, Tuhan selalu punya ide untuk buat solusi. Tuhan selalu yang punya keinginan untuk menolong. Saya pakai poin yang pertama, putuskan untuk percaya. Putuskan untuk percaya. Saudara, akibat dari tekanan, akibat dari musuh yang datang menyerang, kegelapan bisa terjadi. Dan saudara, kita tidak tahu kapan musuh bisa datang menyerang. Kegelapan, kekelaman bisa datang kapan saja. Kapan saja dia bisa datang. Anda lagi baik-baik di rumah, tiba-tiba sakit. Anda lagi baik-baik main di gym, tiba-tiba, ini kenapa? Anda lagi baik-baik melakukan usaha saudara, melakukan pekerjaan saudara, tiba-tiba Anda digosipin, Anda dicurangi, Anda dibohongi oleh rekan bisnis, oleh rekan sekerjanya Anda. Kegelapan bisa datang kapan saja. Dan ini prinsipnya iblis. Dia tidak datang kapan Anda siap. Dia enggak tanya, kapan kamu siap? Kamu sudah siap atau belum? Kamu sudah siap posisi atau belum? Bagaimana kesehatanmu? Sehat kah? Siap. Saya akan mulai menyerang. Enggak. Putuskan untuk tetap percaya bahwa model apapun kegelapan, serangan, tekanan yang datang buat kita, tetap percaya ide keselamatan ada di dalam Tuhan. Saya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana respon kita yang kenal Yesus? Bagaimana respon kita yang memiliki Yesus saat kegelapan datang, ancaman datang, intimidasi datang, tindakan yang tidak enak datang untuk kita? Bagaimana reaksi kita? Stres, khawatir, maki-maki orang, ketakutan, lalu bilang, stop sudah, berhenti, stop berdampak. Hei, jangan berhenti. Putuskan untuk tetap percaya. Ada juru selamat. Ada juru selamat. Ada Raja Damai. Putuskan untuk tetap percaya. Minggu lalu kita dengar sama-sama. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berhenti menyayangi kita. Dia tidak pernah berhenti menyayangi kita. Kekelaman apapun datang, dia tetap sayang kita. Even mungkin Yehuda bikin salah di hadapan Tuhan. Dan kalau memang Bapak Ibu pelajari, Yehuda buat salah kok. Ini kebiasaan Israel. Ini kebiasaan umat Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Raja-Raja, kitab Raja-Raja, di situ ada siklus yang terjadi dalam Israel. Umat pilihan Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan, lalu mereka jatuh. Mereka mulai meninggalkan Tuhan lagi. Mereka menyembah berhala. Kemudian mereka ditekan. Mereka dijajah. Mereka dianiaya oleh musuh. Kemudian apa? Mereka berseru lagi. Minta tolong sama Tuhan lagi. Tuhan ampuni lagi. Mereka diberkati lagi. Mereka naik lagi. Mereka top lagi. Kemudian apa lagi? Mereka menyembah berhala lagi. Ini siklus. Ayo perhatikan kehidupan kita. Apapun musim hidup kita. Apapun ritme kehidupan kita. Apapun siklus kehidupan kita.
Tuhan tidak berhenti sayang kita. Bilang untuk dirimu, putuskan untuk percaya. Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi saya. Saudara, putuskan untuk tetap percaya karena ini penting. Percaya kepada Tuhan bukan perasaan, bukan musiman. Tapi percaya itu adalah keputusan. Perasaan bisa berubah-berubah. Pas saat kamu aman, kamu berubah lagi. Ini siklus yang terjadi di Israel. Umat Tuhan yang kita pelajari. Dan ini bisa juga terjadi untuk kita. Waktu kita aman, kita bisa melupakan Tuhan. Tapi waktu tekanan datang lagi, mulai cari Tuhan. Nah, penting untuk kita putuskan tetap percaya kepada Tuhan. Bukan perasaan, bukan keadaan. Dan percaya itu tidak berubah-ubah. Percaya artinya memiliki harapan atau keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi atau yang diharapkan akan melakukan sesuatu. Sedap. Percaya artinya memiliki harapan atau keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi atau yang diharapkan akan melakukan sesuatu. Nah, saudara, keputusan itu adalah titik kritis yang membentuk masa depan kita. Ini perlu keputusan dalam hidup kita. Nah, saudara, saya waktu mempersiapkan khotbah ini dikasih tahu dan sementara mengajar lagi baik-baik mengajar rohani loh. Tiba-tiba langsung lemas, tiba-tiba langsung mau jatuh. Ada beberapa teman yang lihat, saya langsung pegang 2 kursi. Pegang baik-baik, darah Yesus. Tiba-tiba lidah pendek. Sementara teman-teman lain mengajar, kemarin kita diklat untuk gembala-gembala KC yang baru. Oh ya, sekarang ada 30 leaders yang baru Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mereka akan melayani bersama-sama. Nah, waktu kami mengajar, tiba-tiba lemas, mau jatuh. Bayangkan. Saya ada yang tahu, Tuhan cuma yang perhatikan saya. Ini Joji kenapa nih? Tiba-tiba, suddenly, sadar. Tiba-tiba serangan itu datang. Sementara mereka mengajar, saya bikin konklusi untuk oke, sebentar saya akan sampaikan ini. Lalu saya berdiri. Tapi di samping waktu saya mempersiapkan konklusi dari teman-teman mengajar, saya terbuka dengan khotbah ini. Serangan bisa datang anytime. Kapan saja. Kapan saja. Kamu yang lagi berbangga dengan kekayaanmu. Tiba-tiba. Uangmu bisa habis. Dikeluarkan cuma untuk apa? Berobat. Tiba-tiba. Kamu lagi bikin pekerjaan baik-baik. Ada bikin tugas baik-baik. Lakukan tugas dari pemimpin baik-baik. Tiba-tiba diserang. Yang sebenarnya bagian yang Anda seharusnya Anda dapat. Anda ditipu. Orang lain yang ganti posisi Anda. Gak enak banget ya. Baru bulan Januari, alami yang tidak enak. Saudara, tetaplah putuskan untuk percaya. Percayalah, Tuhan tetap sayang saya sampai selama-lamanya. Ia tidak berubah. Saudara, visi si jahat jelas. Tuhan kasih tahu. Yesus yang kasih tahu. Yohanes 10 ayat 10. Ini visinya. Iblis datang
untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini Yesus yang bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Visi iblis jelas. Jelas. Pakai banget. Pakai banget. Ini Yesus yang bilang. Saudara, kita mesti kepercayaan kita nggak bisa main-main kan. Iblis serius untuk menjatuhkanmu. Iblis serius untuk merusak rumah tanggamu. Iblis serius untuk menghancurkan anak Tuhan. Apalagi kalau saudara tahu ini akhir zaman. Kemarin Pak Olof sharing di grup kami satu video. Saudara, akhir zaman ini orang semakin memperindah dirinya. Tapi mereka lupa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi semua tekanan yang akan terjadi di akhir zaman. Kita berulang kali dikasih peringatan. Ini dekade yang menentukan. Apa yang kamu mau isi dalam hidupmu? Apa yang kamu mau isi dalam pribadimu? Apa yang mau kamu bagi untuk keluargamu? Apa yang kamu mau bagi untuk anak-anakmu? Apa yang kamu mau wariskan untuk keluargamu? Pikirkan. Iblis serius. Dia mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iya, jelas. Pakai banget. Nah saudara, nubuatan Yesaya ini adalah nubuatan mesianik. Terang yang paling utama adalah janji tentang kedatangan pemerintahan ilahi. Seorang yang akan mendirikan pemerintahan, kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Dan janji Tuhan, waktu kita percaya, kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, Yohanes 8 ayat 12 bilang begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Iblis boleh mereka-reka yang jahat. Iblis boleh mendatangkan kejahatan, mendatangkan kegelapan. Tapi ketahuilah, ada Tuhan, Yesus yang kita miliki, Yesus yang ada di dalam kita. Dia terang dan itu hidup. Itu hidup. Kalau saudara masih rajin, kalau saudara ikuti pembacaan Alkitab, sampai ini hari ini terakhir di Kejadian, bagaimana Yakub mati dan dia memberkati keturunannya. Saudara, bayangkan, terang tetap ada bagi orang yang percaya, bagi orang yang berharap. Yakub tahu banget hari matinya. Dia memberkati keturunannya. Dia memberkati anak-anaknya. Dia memberkati anak-anak dari anak-anaknya. Wah. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, Bapak Ibu, apa kesusahan di akhir zaman ini? Kegelapan model apapun. Selagi ada Roh Kudus masih ada di bumi ini, putuskanlah untuk tetap percaya. Gereja punya kuasa. Gereja bergerak dengan otoritas. Selagi Roh Kudus masih ada. Selagi Roh Kudus belum diangkat, gereja punya power. Ini pesan di awal tahun kan? Akhir tahun kemarin. Kita akan bergerak dengan kuasa dan otoritas Elia. Belajarlah pakai. Kalau penyakit datang, bilang buat dia, dalam nama Yesus, berhenti. Intimidasi datang, bilang buat dia, dalam nama Yesus, tenang.
selagi masih ada Roh Kudus, selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayo berdampak. Ayo penetrasi kota ini. Dimanapun Anda berada, di gym, di kampus, di sekolah, di mana saja. Gym karena hari-hari ini kita sudah mulai gym lagi, boleh. Sudah. Musik otot-otot diperkuat. Bahaya ini. Umur tidak bisa menyangkal. Nah, Bapak Ibu, ayo berdampak. Berdampaklah. Visi gereja ini jelas. Menjadi utusan kerajaan Kristus. Yang berdampak lokal dan global. Ini bukan satu yang dipampang manis-manis saja. No. Ayo jadi satu kehidupan. Ayo jadi satu kehidupan. Kita dipilih Tuhan kok. Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk berdampak. Untuk berdampak. Ayo mari buat itu. Ingat, ide Tuhan adalah menyelamatkan kita. Putuskan dan percaya selalu bahwa juru selamatmu tetap mengasihimu. Nah, Bapak Ibu, Yesaya pasal 7 ayat 4 dibilang begini. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Ini firman Tuhan datang buat Ahaz, Raja Yehuda. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan marah, Resin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Tuhan melanjutkan firman-Nya ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Saudara, ini pilihan Ahaz. Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Poin yang kedua, keputusanmu berdampak. Keputusanmu berdampak. Saudara, akibat dari pemimpin yang salah membuat keputusan, satu bangsa dijajah. Lama, saudara. Lama. Akibat dari satu pemimpin tidak tahu yang benar. Tidak tahu yang sungguh-sungguh yang Tuhan mau. Itu berdampak untuk satu bangsa. Bapak Ibu, kita pemimpin. Anda dan saya pemimpin. Mulai dari apa? Memimpin diri sendiri. Kemudian apa? Memimpin keluarga. Kemudian apa? Kita menjadi pemimpin di tempat kerja. Pemimpin dalam dunia rohani. Kita dipilih untuk menjadi pemimpin. Nah, keputusan Anda berdampak. Saudara, sederhana. Suara Tuhan sudah datang untuk Ahaz. Kenapa kamu takut untuk dua puntung kayu itu? Bayangkan loh. Tuhan pasang aja bagus nih. Nggak usah takut sama mereka ini. Puntung kayu ini nggak usah takut. Itu tidak akan terjadi buat kamu. Firman Tuhan sudah datang. Nah, saudara, tetapi Ahaz, Raja Yehuda, menolak pertolongan Tuhan. Ia memilih bantuan Raja Asyur.
Saudara tahu waktu Ahas menjadi raja, usia Ahas 25 tahun. Dia jadi raja bukan karena pilkada, bukan. Karena memang sudah faktor keturunan. Karena papanya raja, makanya anaknya raja. Opanya raja, papanya raja, anaknya juga raja. Saudara, kita kan juga jadi anak raja karena kasih karunia. Setuju? Kita punya identitas yang sama, anak raja. Apa keputusanmu? Apa keputusan yang keluar dari anak-anak raja di Ambon? Apa keputusan dari bapak rumah tangga yang adalah anak raja di Ambon? Apa keputusan seorang ibu untuk anak-anaknya di dalam rumah tangga sebagai anak raja? Apa keputusanmu? Anak muda, apa keputusanmu? Keputusan kita berdampak. Keputusan kita punya efek. Keputusan Anda berdampak. Even Anda anak muda loh. Mungkin baru SMP, SMA. Berapa umur saudara? Keputusanmu berdampak. Kepemimpinan yang salah buat keputusan. Salah punya dampak. Pemimpin yang salah buat keputusan. Itu berdampak untuk keturunanmu, pada teman-temanmu, pada sebangsamu. Pilihan ada padamu. Itu free will. Itu free will. Mau percaya janji Tuhan, up to you. Mau pegang janji Tuhan atau tidak, terserah saudara. Tapi saudara, konsekuensi dari keputusan saudara, saudara juga tidak bisa batalkan. Konsekuensi dari pilihan yang saudara buat, saudara juga tidak bisa gagalkan. Keputusan ada padamu. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Judul perikopnya, bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Keputusanmu berdampak. Tidak ada yang benar. Kita cuma dibenarkan karena kasih karunia. Tadi fotonya Pak Cece tadi, ayatnya tadi. Kita boleh memperoleh keberanian. Karena apa? Ada darah Yesus. Kita dibenarkan setiap hari. Setiap hari. Itu hebatnya Tuhan. Kamu gagal detik ini juga minta ampun. Selesai. Maju. Maju. Kemarin kita dengar. Pelatih kita yang paling kita percaya. Teman yang paling kita bisa percaya. Yesus. Mau gagal model apapun. Dia tetap bilang, wih bangkit. Ayo maju. Kau tidak akan aku lupakan. Sedap. Tanpa janjian tuh. Tadi kita nyanyi tuh. Saudara, Tuhan tidak pernah melupakan Anda dan saya. Putuskan baik-baik apa yang saudara mau pilih. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Anak cucunya meminta roti. Ayat 26 bilang begini. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Ini pilihan. Orang tua yang takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa. Waktu orang tua memilih untuk tetap takut akan Tuhan, itu ngefek sampai ke anak cucu. Waktu Anda tetap memutuskan percaya Tuhan, pegang Tuhan, sesulit apapun keadaan, tetap anak cucumu
akan perkasa. Kita kenal Tuhan yang tidak pernah berdusta. Tuhan kita bukan tukang kewel. Enggak. Tuhan kita itu ya dan amin. Sekali dia berfirman, itu ya dan amin. Firman-Nya tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Wow. Haleluya. Nah, poin yang ketiga. Yesaya pasal 7 ayat 4 dibilang, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Nasihat Tuhan sudah datang. Janganlah takut, janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap itu. Saudara, poin yang ketiga ini, waktu saya merenungkan, ini yang kebuka. Jadilah aman dengan diri sendiri. Jadilah aman dengan diri sendiri. Ahas tidak aman dengan dirinya. Sehingga apa? Dia memilih bantuan dari yang lain. Orang yang tidak aman dengan dirinya sendiri, orang yang tidak mengenal identitas dirinya. Orang yang tidak aman dengan dirinya sendiri, orang yang tidak mengenal identitas dirinya. Saudara, firman Tuhan datang sebelum musuh datang menyerang. Belum invasi, belum penyerangan, baru dengar gertak, suciut. Hari-hari ini kan paling banyak berita gosip banyak. Saudara bikin baik, orang cerita putar baik saja. Kalau saudara lagi tulus-tulusnya, saudara lagi kerja sebaik-baiknya, tapi fitnah dari belakang. Di sini saya ada. Di jauh-jauh sana saya tahu di tempat lain. Di sini manis-manis ketong. Ketong adalah utusan kerajaan Kristus. Nah saudara, kabar berita hari-hari ini, semua saudara nonton di TV, jelek. Menakutkan. Perang dunia ketiga siap-siap. Siap-siap mau ampun, tindis kenop setik akan lari. Salah titik akan lari di Ambon. Tolak dalam nama Yesus. Isu sekarang paling banyak kan. Gitu. Belum lagi dunia mau restart. Mamai. Pegang. Semua komputer, listrik akan restart. Nah, orang mulai pikir-pikir tuh. Kepeng di bank banyak-banyak nih, lalu tiba-tiba katanya saya bisa ambil. 2026 sampai 2030 siap-siap dengan ancaman. Ini semua berita yang menakutkan. Nah, bagaimana kita? Amankah kita dengan diri sendiri? Atau saudara tidak akan aman dengan semua berita yang sedang terjadi? Semua berita yang sedang saudara dengar. Saudara, nubuatannya kita akan berjalan dalam nubuatan Elia, dalam pengurapan Elia. Ayo berjalan dengan itu. Dengar tuntunan Tuhan. Jangan remehkan suara Tuhan. Jangan remehkan baca firman setiap pagi. Jangan remehkan. Jangan remehkan persekutuan Anda dengan Tuhan setiap hari. Jangan remehkan. Karena itu apa? Anda akan menjadi aman di dalam Tuhan. Saudara, Ahas tidak aman dengan dirinya. Dengan semua berita-berita yang datang. Semua olok-olok yang datang dari musuh. Ahas tidak aman. Akhirnya dia memilih mencari orang yang lebih besar. Orang yang lebih berpangkat. Orang yang punya kuasa. Raja Asyur. Dia tidak mau percaya akan suara Tuhan. Ahas memilih
mematikan suara Tuhan. Sebenarnya penolakan Ahaz pada suara Tuhan adalah topeng religius. Topeng agamawi. Karena apa? Ahaz sudah punya rencana sendiri di kepalanya. Hati-hati dengan rencana kita. Apakah sejalan dengan apa yang Tuhan mau atau tidak? Jangan matikan suara Tuhan yang datang padamu. Jangan matikan suara Tuhan yang berbicara kepadamu. Jangan matikan. Mari aman dengan suara itu. Mari aman dengan sendiri. Putuskanlah untuk percaya bahwa saudara dan saya disayang Tuhan. Putuskan. Belajarlah mengandalkan Tuhan. Dari hal kecil. Anak muda, belajar mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan uang. No. Jangan mengandalkan uang. Uang terbatas. Terbatas. Semua, apapun yang kita mau cari. Jangan cari validasi dari dunia ini. Jangan cari pengakuan. Jangan cari pertolongan dari orang lain yang lebih hebat, lebih pandai, lebih dari dirimu. Belajarlah aman dengan dirimu, dengan Tuhan yang ada dalam hidupmu. Saudara, Yesaya 9 ayat 6 dan 7 dibilang, ini yang diberikan untuk kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Yang lahir ini bukan eceh-eceh. Saya punya anak 3. Tapi kalau saya tahu tentang hari esok bahwa anaknya saya akan dibantai, saya tidak akan kasih. Tapi Bapa di surga, anaknya cuma 1. Dia memutuskan, dia melepaskan anaknya satu-satunya untuk dibantai. Untuk menjadi raja damai, juru selamat dunia ini. Dia kasih. Dia kasih. Karena begitu sayangnya Bapa untuk kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dengar, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 7. Next. Besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Semua orang mau damai. Tapi dijanjikan bahwa di dalam Tuhan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Saudara, kasih tinggal Tuhan cemburu dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tapi waktu kita memilih mengandalkan Dia, kita tahu siapa yang di dalam kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Raja yang kekal, Raja damai. Itu yang diberikan untuk kita. Pegang, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi bulan depan. Judulnya sih Valentine Day ada di situ. Hari kasih sayang ada di situ. Februari kan musimnya coklat. Hati-hati ya sampai darah tinggi. Nah, saudara, belum tentu kok judul yang dikasih oleh dunia. Kelihatannya nikmat. Instan, tapi sementara. Janji Tuhan itu kekal. Janji Tuhan itu kekal. Orang yang aman dengan dirinya, dia tetap akan percaya dan mengandalkan Yesus bagi kehidupannya. Mari teman-teman, tim Praise and Worship. Keputusan percaya membuka ruang kerja bagi karya Allah
untuk dia bekerja maksimal. Keputusan kita itu memiliki dampak. Itu memiliki dampak. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jangan kendor, tetaplah giat, berdirilah teguh, jangan goyah. Ayo Bapak Ibu, pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Harga dari sebuah keputusan ada dampaknya. Ada dampaknya. Mari, bulan depan KC akan dimulai. Saya mau ajak semua Bapak Ibu yang belum masuk KC, atau Bapak Ibu yang sudah meninggalkan KC, karena tekanan, jengkel, ngedumel, ayo kembali. Lihat Tuhan, alami Tuhan. Jangan lari dari persekutuan. Tetaplah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Ayo memberi dampak untuk orang lain. Ayo penetrasi kota ini. Mungkin dari hal yang sederhana, tapi itu ada padamu. Itu ada padamu. Kamu bisa untuk buat itu. Kamu bisa menjadi teladan. Kamu bisa berdampak untuk orang lain. Anak muda, mari. Mari. Ini saatnya untuk gereja tampil bersinar. Di tengah semua isu, di tengah semua kegelapan. Ketahuilah, harga sebuah keputusan ada di dalam tangan saudara. Amin.